Tegar ih sabar. Nah, Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin wa wabarakatuh. bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pegadaian Syariah, yang terhormat Bapak Trisna Wijaya, semoga Allah muliakan. Saya sebagai moderator dari kelompok 1 mata kuliah Pegadaian Syariah akan memaparkan sebuah materi dengan judul Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Pegadaian Syariah di Kota Tasikmalaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tegar Vespareji. Saya sebagai moderator. Saya ditemani dengan 3 anggota saya dengan nama Aiskinar Nakia, yang kedua Anita Liana, dan yang terakhir Hildan Fadlan. Sebelum masuk pemaparan materi, saya akan membacakan sebuah abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah di Tasikmalaya. Kepuasan masyarakat merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas lembaga keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada berbagai dimensi kualitas layanan, termasuk keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan elemen berwujud. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang secara signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola Pegadaian Syariah untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan daya saing di era globalisasi. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada tentang layanan keuangan syariah dan memberikan wawasan berharga untuk penelitian masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aiskinar Nakia. terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang yang pertama ada pengertian gadai. Rahgan atau gadai merupakan suatu perjanjian di mana sebuah barang dijadikan jaminan atas utang yang harus dibayarkan. Barang tersebut memiliki nilai menurut pandangan syarah yang berfungsi sebagai tanggungan terhadap marhun bih atau utang yang bersangkutan. Dengan adanya jaminan ini, seluruh atau sebagian utang dapat diterima sebagai bentuk perlindungan bagi pihak yang memberikan pinjaman. Dalam akad rahn, marhun atau barang yang digadaikan berperan sebagai penguat atau jaminan kepercayaan bagi marhun bih, sehingga memberikan kepastian bagi pihak pemberi pinjaman atau murtahin jika pihak yang berhutang tidak mampu melunasi kewajibannya dalam jangka waktu yang disepakati. Murtahin memiliki hak untuk menjual atau melelang barang yang digadaikan guna mendapatkan kembali haknya sesuai dengan besaran utang yang belum dibayarkan. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, rahn atau gadai adalah suatu bentuk aset yang dijadikan jaminan utang dan dapat digunakan sebagai pembayaran jika peminjam tidak mampu melunasi utangnya. Sementara itu,
Ulama mazhab Malikiyah mendefinisikan rahan sebagai aset atau harta berharga yang ditahan sebagai jaminan utang dengan sifat yang mengikat. Yang kedua ada ya, dasar hukum rahan. Dasar hukum rahan yang pertama ada dari Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 283, eee yang artinya jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan Al-Baqarah ayat 83 tersebut, Ibnu Katsir menafsirkan, apabila kalian dalam perjalanan, khususnya dalam kegiatan bermuamalah dengan tidak secara tunai, dan tidak dapat seorang pun untuk dijadikan sebagai penulis, maka orang yang berpiutang hendaklah mendapatkan barang yang dijadikan sebagai objek tanggungan yang diterima. Namun, jika keduanya dapat saling mempercayai, maka pihak yang dipercayai itu hendaklah dapat melaksanakan amanahnya. Lalu ada dari hadis, hadis riwayat Bukhari nomor 2509 dan Muslim nomor 1603, yang artinya sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang dan beliau menggandakan baju besinya. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa gadai merupakan praktik yang sah dalam Islam karena dilakukan langsung oleh Rasulullah. Lalu yang ketiga ada dari Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002. Di fatwa ini menetapkan bahwa rahan harus sepenuhnya bebas dari unsur riba. Dalam praktiknya, pemberi pinjaman tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari yang berutang yang memberikan dalam bentuk bunga atau tambahan lainnya. Sebagai gantinya, peminjam hanya diwajibkan membayar biaya pemeliharaan. Sekian dilanjutkan kepada pemateri kedua, yaitu Hildan Fadlan. Baik, saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang landasan teori, yaitu kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat dapat diartikan sebagai tingkat kesenangan atau kecewaan masyarakat setelah membandingkan antara harapan mereka dengan pelayanan yang diterima. Kotler mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang setelah membandingkan antara ekspektasi dan kinerja aktual yang diterima. Dalam konteks pelayanan publik, kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur kualitas layanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah atau lembaga lainnya. Menurut Perry, kepuasan masyarakat dalam layanan publik dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap kualitas layanan, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati yang diberikan oleh penyedia layanan. Kepuasan masyarakat merupakan faktor kunci dalam menciptakan hubungan jangka panjang antara penyedia layanan dan pengguna jasa. Kepuasan masyarakat juga memiliki dimensi fisiologis yang mencerminkan sejauh mana harapan mereka terpenuhi. Harapan masyarakat terhadap suatu layanan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman sebelumnya, informasi yang diperoleh dari media, serta interaksi dengan individu lain yang telah menggunakan layanan tersebut. Dalam dunia yang semakin digital, kepuasan masyarakat terhadap layanan publik juga dipengaruhi oleh kemudahan akses, transparansi informasi, serta
kompetitivitas pelayanan berbasis teknologi. Selain itu, kepuasan masyarakat memiliki dampak besar terhadap keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Masyarakat yang merasa puas dengan layanan publik cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam program-program pemerintah serta lebih percaya terhadap kebijakan yang diterapkan. Sebaliknya, jika kepuasan rendah, masyarakat mungkin akan menunjukkan ketidakpercayaan bahkan melakukan protes terhadap layanan yang dianggap tidak memadai. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap tingkat kepuasan masyarakat menjadi suatu keharusan bagi penyedia layanan publik. Baik, gitu saja dari pemateri kedua. Dilanjutkan kepada pemateri ketiga, Anita Aliana. Ya. Baik, saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang kualitas layanan. Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok, atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Istilah kualitas pelayanan memiliki berbagai definisi yang berbeda dan bervariasi dari yang konvensional sampai yang lebih strategis. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan. Dengan demikian, memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu atau dapat dikatakan bahwa kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. Menurut para suraman, Zetham dan Berry, kualitas layanan dapat diukur melalui 5 dimensi utama, yaitu yang pertama, keandalan. Keandalan mencerminkan kemampuan penyedia layanan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang telah dibuat secara akurat dan konsisten. Yang kedua ada daya tanggap. Daya tanggap merujuk pada kesiapan dan kecepatan penyedia layanan dalam merespon kebutuhan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada jaminan. Jaminan dalam kualitas layanan mencangkup aspek keamanan transaksi, kepercayaan terhadap pegawai, serta profesionalisme dalam pelayanan. Yang keempat, empati. Empati mengacu pada sejauh mana penyedia layanan mampu memahami kebutuhan dan kondisi pelanggan secara personal. Dan yang terakhir yaitu ada bukti fisik. Bukti fisik merujuk pada fasilitas dan sarana pendukung yang digunakan dalam penyedia layanan. Dengan menerapkan 5 dimensi kualitas layanan ini, Pegadaian Syariah dapat meningkatkan kepuasan masyarakat serta memperkuat posisinya dalam industri keuangan syariah. Keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik harus dikelola dengan baik agar Pegadaian Syariah dapat menjadi solusi finansial yang sesuai dengan prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang pelayanan dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam Islam telah mengangkat kerja pada level kewajiban religius yang digandengkan dengan iman. Hubungan antara iman dan amal itu sama dengan hubungan antara pohon dengan akar, yang salah satunya tidak mungkin eksis tanpa adanya yang lain. Islam tidak mengakui dan mengingkari sebuah keimanan yang tidak membuahkan perilaku yang baik. Islam mengajarkan kepada umat manusia agar dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu bersifat profesional, amanah, memelihara etos kerja, dan memelihara etos kerja. Adapun penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, bersikap profesional. Bagi seseorang yang telah memiliki tanggung jawab dalam hidupnya, bekerja merupakan kebutuhan hidup yang hukumnya wajib. Ini karena bekerja sama mulianya dengan melaksanakan ibadah lainnya seperti sholat, haji, atau membayar zakat. Dalam banyak keterangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai orang yang giat bekerja. Karena itu, berarti ia telah menunaikan salah satu kewajiban. Dalam salah satu hadis Nabi, diriwayatkan dari Tabrani, yang artinya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian berusaha.
maka hendaklah kalian berusaha. Yang kedua, bersikap ramah. Seorang muslim yang telah memiliki sifat profesional haruslah memiliki sifat amanah, yakni terpercaya dan bertanggung jawab. Rasulullah SAW memerintahkan setiap muslim untuk selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud yang berbunyi, tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu, dan janganlah berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu. Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang yang tidak memegang amanah sebagai orang yang beriman dan tidak memiliki orang yang bukan beriman dan tidak memiliki agama. Bahkan lebih jauh lagi, orang-orang yang selalu melanggar amanah digambarkan sebagai orang munafik. Oleh karena itu, sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang muslim. Sikap itu bisa dimiliki jika dia selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang dilakukan, termasuk pada saat dia bekerja, selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil penelitian dari kelompok kami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah di Tasikmalaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama terutama keandalan layanan memegang peranan penting yang mencerminkan kemampuan Pegadaian dalam memenuhi janji dan memberikan informasi yang jelas. Kedua, ketanggapan staf dalam menanggapi keluhan dan kebutuhan nasabah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan pengalaman positif bagi nasabah. Terakhir, empati yang ditunjukkan oleh staf selama berinteraksi dengan nasabah sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar manajemen Pegadaian Syariah meningkatkan program pelatihan dan pengembangan bagi personelnya, sehingga memperkuat kompetensi staf dan memberikan layanan yang unggul. Lebih jauh, penerapan teknologi informasi dalam proses layanan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi yang pada akhirnya mengarah pada tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kepuasan masyarakat terhadap layanan Pegadaian Syariah, terutama di Kota Tasikmalaya. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan nasabah, lembaga Pegadaian Syariah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan. Hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi manajemen Pegadaian, tetapi juga memberikan kontribusi wawasan berharga terhadap literatur tentang layanan keuangan di Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian ini menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan Pegadaian Syariah di Kota Tasikmalaya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode survei berbasis kuesioner. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat secara umum berada pada kategori yang positif. Meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk diperbaikan di masa mendatang. Dimensi kualitas layanan yang dianalisis meliputi keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan elemen berwujud. Dari kelima dimensi tersebut, dapat keandalan dan jaminan menunjukkan skor yang paling tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa Pegadaian Syariah di Kota Tasikmalaya mampu memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dan dapat dipercaya. Kejelasan informasi terkait produk gadai syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta keamanan dalam transaksi menjadi aspek penting yang diapresiasi oleh masyarakat. Di sisi lain,
dimensi, daya tanggap, dan elemen berwujud mendapatkan skor yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat keterbatasan dalam kecepatan respon pegawai terhadap keluhan atau pertanyaan nasabah, serta keterbatasan dalam penyediaan fasilitas fisik yang nyaman dan modern. Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, masyarakat cenderung mengharapkan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses melalui platform digital. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah perlu mempertimbangkan penerapan teknologi digital yang lebih luas untuk mempermudah akses nasabah seperti layanan transaksi online dan aplikasi mobile yang user-friendly. Dimensi empati juga menunjukkan hasil yang cukup baik, yang mencerminkan adanya kepedulian pegawai Pegadaian Syariah dalam memahami kebutuhan nasabah secara personal. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam hal pelatihan sumber daya manusia agar pegawai dapat memberikan layanan dengan lebih responsif, ramah, dan profesional. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah di kota Tasikmalaya telah berhasil membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, Pegadaian Syariah perlu melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam aspek daya tanggap, penerapan teknologi digital, dan peningkatan fasilitas fisik. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai konsep Pegadaian Syariah yang bebas dari unsur riba dan sesuai dengan nilai-nilai Islam juga perlu ditingkatkan kembali. Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap layanan yang diberikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan Pegadaian Syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengelola Pegadaian Syariah dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas layanan yang lebih efektif. Temuan ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang keuangan syariah, serta memberikan wawasan bagi peneliti selanjutnya dalam mengeksplorasi topik terkait kualitas layanan Pegadaian Syariah. Saya sebagai moderator yang mewakili dari kelompok 1, mohon maaf bila ada kesalahan, baik ucapan maupun perilaku. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.